Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lore Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, meminta kepada pemerintah Kabupaten Poso agar penyaluran makan bergizi gratis bisa segera terrealisasi, sehingga siswa-siswi di SMA 1 Lore Selatan bisa merasakan program dari Presiden Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Poso bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hingga kini terus menyalurkan makanan bergizi gratis ke seluruh sekolah yang ada di wilayah tersebut. Sejak dimulai dari beberapa bulan kemarin, penyaluran makan bergizi gratis di Kabupaten Poso sendiri telah mencapai 45%, sementara untuk sisanya yaitu 55% baru akan direalisasikan pada pertengahan Desember hingga Januari 2026 mendatang. Karena lokasi penyalurannya masuk dalam kategori wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lore Selatan, Arianto, meminta kepada pemerintah Kabupaten Poso agar menyalurkan makanan bergizi gratis ke sekolahnya yang masuk dalam kategori 3T bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Sehingga siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Lore Selatan juga bisa merasakan makan bergizi gratis yang merupakan program dari Presiden Republik Indonesia. Program pemerintah makan bergizi gratis ini memang pihak sekolah juga, kita berharap juga di sini bisa berlaku seperti sekolah-sekolah lain. Karena memang tuh sementara kita belum mendapatkan itu. Hanya saja beberapa waktu yang lalu kita sudah dikunjungi oleh Badan Gizi Nasional mengambil data peserta didik. Oleh karena itu harapan sekolah ke depan juga, semoga juga sekolah ini juga ke depan dalam waktu yang tidak terlalu lama segera juga mendapatkan program makan bergizi gratis itu. Dirinya menambahkan jika beberapa waktu kemarin pihaknya telah didatangi oleh Badan Gizi Nasional untuk dilakukan pendataan. Sementara itu di SMA Negeri 1 Lore Selatan sendiri memiliki sebanyak 245 orang siswa. Dari Palu, Gabdika Chandra, kontributor TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Saudara, sebanyak 76 dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi di daerah tertinggal, terdepan, terluar akan segera dibangun di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Diharapkan 76 dapur SPPG ini memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat dan membantu perbaikan gizi anak-anak. Rencana pembangunan 76 dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi atau SPPG 3T tersebut disampaikan Bupati Kupang Yosef Lede. Dikatakan pemerintah Kabupaten Kupang menyampaikan terima kasih karena perhatian yang luar biasa dari pemerintah pusat, terutama Badan Gizi Nasional. Karena melalui pembangunan 76 dapur SPPG 3T nanti, program makan bergizi gratis bisa menjangkau anak-anak di wilayah yang sulit dijangkau. Menurutnya, Dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi atau SPPG 3T ini merupakan dapur yang akan dibangun oleh Badan Gizi Nasional untuk wilayah kategori tertinggal, terdepan, dan terluar, terutama wilayah yang belum dijangkau oleh SPPG Mandiri. Tentunya dapur SPPG 3T sangat tepat bagi Kabupaten Kupang yang memiliki topografi yang sulit diakses, seperti misalnya di wilayah Amfuang Raya dan Pulau Semau yang berada di wilayah kepulauan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kupang telah menentukan titik pembangunan dapur SPPG 3T dan sesuai rencana akan dibangun di lokasi kantor camat dan kantor desa, agar pemerintah setempat bisa melakukan pengawasan. Selain itu, akan ada pertumbuhan ekonomi yang baik di wilayah 3T di Kabupaten Kupang, karena semua komoditi pertanian masyarakat bisa diserap oleh dapur SPPG 3T yang akan dibangun. APBN ini kan ada 3. Tetapi khusus 3T, nah kita mendapatkan yang pertama 60 titik nah, SPPG, dan ada penambahan 13 titik lagi, sehingga dia total ada 76 titik yang dalam waktu dekat akan dikerjakan di Kabupaten Kupang, sehingga ini bisa menjawab daripada program makan bergizi gratis sampai kepada pelosok-pelosok, sehingga anak-anak murid, anak sekolah yang ada di sekolah-sekolah yang sampai pelosok desa juga akan terlayani secara baik di Kabupaten Kupang. Bupati Yosef Lede berharap selain kehadiran 76 dapur SPPG 3T di Kabupaten Kupang memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat, tetapi juga bisa membantu perbaikan gizi anak-anak di wilayah 3T di Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT melaporkan.
Wujud kepedulian sesama manusia, utamanya lansia yang mulai menurun kualitas kesehatannya, Bamak LKKI bekerja sama dengan klinik dan puskesmas menggelar baksos dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Salah satu organisasi sosial Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia Bamak LKKI DPD Bone terbentuk untuk mempersatukan umat Kristiani tanpa sekat dari berbagai gereja di Kabupaten Bone dengan program kerja sosial, pendidikan, hingga kepada pemberian penghargaan bagi mereka yang sukses membantu pemerintah dalam berbagai bidang pembangunan. Ketua Bamak LKKI Bone Pendeta Andi Vera Ramdayana mengatakan kegiatan baksos yang bertempat di Sekretariat Gereja Pantekosta Ebenezer ini melibatkan 1 dokter dari PKM Pacing dan 4 tenaga kesehatan dari 2 klinik yang berbeda. Kegiatan ini mengundang semua jemaat gereja yang ada di Kabupaten Bone. Program ini mendapat respon positif karena hampir 80% peserta yang hadir dominan lansia melakukan pemeriksaan tensi, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Dr. Yuni Andriani Rombe mengatakan dari hasil pemeriksaan kesehatan didominasi penyakit tekanan darah, asam urat, dan ISPA. Lansia memerlukan asupan gizi dan vitamin sehingga panitia juga memberikan obat dan vitamin bagi para lansia. Setelah melaksanakan ini, Dok, kira-kira yang dominan ditemukan setelah melakukan kegiatan ini ada beberapa penyakit yang umumnya didertai sama pasien-pasien lansia, seperti hipertensi, kolesterolnya yang tinggi, asam urat tinggi, dan juga gulanya yang tinggi. Harapannya semoga kedepannya programnya atau acara ini rutin dilakukan agar untuk pasien-pasien usia lanjut bisa terkontrol penyakit sistemik. Salah satu program kerja yang dilaksanakan Bamak LKKI DPD Bone yakni pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti usia dewasa hingga lansia dan terlihat dominan antusias mengikuti semua proses, mulai dari senam bersama tim medis yang dipandu perawat puskesmas Watampone. Umat Kristiani berharap kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis rutin dilaksanakan karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dari Bone, Sapriasis melaporkan.